赤王。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari Sabtu ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan yaitu Yoho dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru yaitu Solen 2 episode 50. Yang mana pada Solen 2 episode 50 ini menceritakan Yoho yang mencari cincin roh ketiganya, namun dirinya malah bertemu dengan binatang roh terkuat nomor 8 di benua Doluo. Dan Yoho serta Caito pun dilatih menjadi prajurit ekstrim hingga kita akan melihat penampilan Yoho yang semakin hampir dewasa. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Yoho pun harus bersembunyi melihat binatang roh yang membuat raksasa kembar bermata satu kemarin ketakutan. Namun tak semenakutkan yang dipikirkan Yoho karena binatang roh ini sangatlah imut. Bahkan terlihat semua binatang roh pun memberikan hormat saat binatang ini muncul. Di sini Yoho melihat bahwa binatang roh ini juga mempunyai mata ketiga seperti dirinya. Bahkan mata ketiga binatang roh ini mampu menyembuhkan semua makhluk yang hampir mati. Terlihat di sini Bingbing mulai kesel melihat binatang roh yang menurut Tianmeng binatang roh ini sangat cocok untuk Yoho. Namun Tianmeng menjawab bahwa dirinya hanya merasakan aura binatang roh yang sesuai dengan fluktuasi kekuatan mental Yoho secara teori. Mendengar itu di sini Bingbing sangat kesal atas kelakuan Tianmeng ini. Karena jika mereka berdua membunuh binatang roh ini, maka seluruh penghuni hutan Stardew ini pasti akan marah. Karena binatang roh ini adalah binatang roh keberuntungan serta kaisar binatang roh, yang juga adalah simbol bermakna bagi seluruh binatang roh di dunia, yang mana makna itu tak ada bandingannya. Bahkan jika ada binatang roh berusia 100.000 tahun melihat binatang ini pun, pasti juga akan langsung menghindar dan memberikan hormat. Di sini Yoho pun bertanya-tanya sebenarnya ini binatang roh apa. Dan Tianmeng memberitahu bahwa nama binatang roh ini adalah singa emas bermata tiga, yang mana binatang itu adalah binatang keramat kuno yang membawa keberuntungan dan nama aslinya adalah Wang Jiu'er. Dan dengan adanya binatang roh ini, maka semua binatang roh yang ada di sekitarnya akan mengalami pertumbuhan 2 kali lebih cepat. Dan binatang roh ini juga disebut sebagai penyembuh para binatang roh. Maka dari itu pun, semua binatang roh yang ada di dunia ini pasti akan menghormatinya sebagai kaisar. Bahkan kabarnya, singa emas bermata tiga ini adalah satu-satunya binatang keberuntungan yang ada di dunia ini, yang mana binatang ini mempunyai atribut cahaya tertinggi. Namun di sini singa emas mata tiga itu langsung bereaksi karena merasakan nafas jahat yang disimulasikan Yoho saat mengusir raksasa kembar mata satu kemarin. Dan terlihat singa emas mata tiga ini langsung melemparkan batu yang dibuat Yoho bersembunyi. Yoho pun berusaha memberitahu bahwa raksasa mata satu yang sudah menyakiti binatang roh yang lebih lemah sudah lari ke arah yang Yoho tunjuk. Dan Yoho mengatakan bahwa dirinya tak melukai binatang roh yang lemah. Saat singa ini mulai mendekati Yoho, di sini mata roh kedua Yoho kembali terbuka. Dan terlihat singa ini mengeluarkan kekuatannya karena merasakan Yelekase di dalam diri Yoho. Di sini Yelekase pun memberitahu Yoho bahwa singa emas mata tiga ini bisa merasakan takdir. Dan Yelekase sengaja menghubungkan mata roh Yoho dengan mata vertikal dari singa emas ini. Karena Yelekase ingin Yoho merasakan kemampuan dari singa ini. Dan Yelekase meminta Yoho tak khawatir karena ini tak akan melukai singa emas tadi. Tak lama kemudian pun mata ketiga mereka berdua saling terhubung. Yang mana di sini singa emas ini melihat semua kisah hidup Yoho. Bahkan singa emas ini merasakan bahwa kehidupan dunia manusia begitu indah. Namun di sini tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan muncullah binatang roh lain yang marah karena mereka mengganggu binatang roh kaisar keberuntungan ini. Dan kekuatan kemarahan binatang ini memutuskan mata roh Yoho yang sedang terhubung dengan singa emas tadi. Bahkan fluktuasi kekuatan singa besar yang datang ini sampai kepada Wang Dong yang sedang bersama Weina. Merasakan kekuatan itu berasal dari tempat Yoho berada, di sini mereka pun langsung segera menuju tempat Yoho berada.
Melihat binatang itu, di sini Tianmeng teringat bahwa binatang roh inilah yang menyerap dan mengurungnya ratusan tahun yang lalu. Dan binatang ini adalah salah satu dari 10 hewan terkuat di hutan Stardow ini. Yang mana binatang roh ini berada di peringkat ke-8 dari 10 hewan roh terkuat dan dia dikenal dengan nama Raja Merah. Terlihat Raja Merah ini hampir mengenai tubuh Yu Hao. Namun untungnya di sini muncullah serangan yang melindungi Yu Hao dan itu berasal dari sang Doulo Banteng Tauti, yaitu Tuan Xuanzi. Di sini Tuan Xuan pun marah karena Raja Merah ini berani mengusik murid Akademi Shrek tanpa meminta pendapat dari Tuan Xuan. Terlihat Raja Merah ini mulai marah, namun dengan cepat pula Tuan Xuan pun langsung merubah tubuhnya ke bentuk Banteng Tauti dan tentu saja sambil mengeluarkan semua cincin rohnya. Dan setelah itu pun langsung terjadi pertarungan antara Raja Merah ini melawan Tuan Xuan. Bahkan karena pertarungan tersebut membuat singa emas tadi ikut terlempar. Di sini dengan tegas Tuan Xuan mengatakan bahwa Raja Merah ini tak akan pernah bisa mengalahkan beliau. Namun Raja Merah ini marah karena merasa Yu Hao ini ingin membunuh Kaisar Binatang Keberuntungan. Dan dia tak akan pernah menyerah meskipun dirinya harus mati bersama Tuan Xuan. Dengan cepat Yu Hao pun mengatakan bahwa Raja Merah ini sudah salah paham karena Yu Hao tak pernah mempunyai niat untuk membunuh singa emas mata 3 ini. Di sini terlihat Raja Merah pun tak percaya dengan perkataan Yu Hao ini, apalagi dirinya merasakan nafas binatang roh 100.000 tahun yang muncul yang dikeluarkan oleh Yu Hao. Yu Hao pun menjelaskan bahwa itu hanyalah teknik yang Yu Hao keluarkan karena melihat raksasa bermata 1 yang lari menuju Yu Hao. Dan karena terdesak, maka Yu Hao mensimulasikan nafas spiritual dari binatang roh 100.000 tahun untuk menakuti raksasa itu. Bahkan di sini, singa emas mata 3 pun tak mengalami luka sedikit pun. Melihat itu, Raja Merah pun mempercayai Yu Hao dan ingin membawa singa emas mata 3 ini. Namun dengan cepat, Tuan Xuan pun mengurung singa emas mata 3 ini. Karena Tuan Xuan tak terima, Raja Merah ini datang lalu pergi begitu saja, yang mana dengan begitu sama saja merendahkan Akademi Shrek. Raja Merah pun bertanya apa yang diinginkan Tuan Xuan ini. Dan Tuan Xuan pun meminta agar Raja Merah memberi beliau binatang roh tipe mental. Dan beliau bertanya kepada Yu Hao berapa ribu tahun kultivasi binatang roh yang Yu Hao butuhkan sekarang. Di sini Yu Hao pun mengatakan bahwa dirinya membutuhkan binatang roh berusia 15.000 tahun. Yang mana Tuan Xuan terkejut karena Yu Hao meminta binatang roh berusia 15.000 tahun untuk cincin roh ketiganya. Di sini Yu Hao pun berkata bahwa dirinya mempunyai metode rahasia, yang mana Yu Hao bisa menyegel dulu sebagian besar kekuatan roh dari cincin itu dan menyerap sebagian saja. Dan saat kelak tubuh Yu Hao sudah semakin kuat, maka Yu Hao akan menyerap sisanya. Namun metode rahasia ini hanya bisa dilakukan oleh Master Roh tipe mental seperti dirinya. Mendengar itu pun, Tuan Xuan meminta Raja Merah untuk mencari binatang roh tipe mental berusia 15.000 tahun, baru beliau akan melepaskan singa emas. Dan akhirnya pun, Raja Merah ini pun mau mengikuti permintaan Tuan Xuan. Sementara singa emas mata 3 ini pun terus melihat takdir pada diri Yu Hao. Yang mana lagi-lagi, singa emas ini bisa melihat semua kisah yang pernah dilalui Yu Hao. Tak lama kemudian pun, Wang Dong dan Xiao Xiao ini sampai di tempat Yu Hao berada. Xiao Xiao pun bertanya kepada gurunya tersebut apa yang barusan terjadi. Namun Tuan Xuan berkata bahwa tak terjadi apa-apa. Kemudian pun Xiao Xiao terpesona dengan keimutan singa emas mata 3 di sampingnya. Tak lama kemudian, Raja Merah kembali dengan membawa binatang roh pesanan Tuan Xuan. Dan dia meminta Tuan Xuan melepaskan singa emas itu dan membawa binatang roh itu segera pergi. Namun Tuan Xuan merasa bahwa serigala ungu berusia 15.000 tahun ini mempunyai kultivasi agak sedikit rendah. Dan perkataan Tuan Xuan itu membuat Raja Merah ini marah. Namun di sini terdengar suara yang menegur Tuan Xuan karena tak menepati janji. Yu Hao pun heran karena hanya suara saja, namun tekanannya sangat besar, bahkan Yu Hao seperti hampir kehabisan nafas. Di sini Tianmeng mengenali suara ini, yang mana suara ini adalah binatang roh terkuat di hutan Stardow, bahkan di seluruh benua Doulo. Dan dia adalah binatang terkuat pertama dari 10 binatang roh buas terkuat, yaitu Kaisar Naga Hitam Di Tian. Mengetahui bahwa itu adalah Di Tian, di sini pun akhirnya Tuan Xuan langsung mengajak mereka kembali ke akademi untuk menghargai Di Tian ini. Sementara itu terlihat Akademi Shrek yang terlihat begitu sangat sepi. Yu Hao pun langsung berlari ke pavilion Dewa Laut untuk memberitahu Tuan Mu'en bahwa dirinya sudah mendapatkan cincin roh ketiga.
Namun dirinya dan Tuan Chuan terkejut melihat Tuan Mu'en yang sudah sangat lemah. Dan Tuan Chuan pun langsung bertanya dengan Dekan Yan apa yang sudah terjadi. Di sini Dekan Yan pun memberitahu bahwa ada 11 Master Roh jahat yang menyerang akademi secara diam-diam, dan 4 diantaranya adalah titel dahulu. Dan Tuan Mu'en terpaksa keluar untuk menghadapi para musuh ini. Bahkan Ma Xiaotou pun lari dari akademi Shrek ini. Tuan Mu'en pun berkata bahwa beliau berhasil membunuh setengah dari musuh itu, namun hanya 1 titel dahulu saja yang terbunuh. Dan apa yang dikhawatirkan Tuan Mu'en selama ini ternyata terjadi juga. Karena ternyata ada organisasi dari Master Roh jahat yang bersembunyi di kegelapan dan selalu mengawasi akademi Shrek. Di sini tetua Yusen pun memberitahu bahwa Tuan Mu'en sangat terpukul karena tak bisa melindungi Ma Xiaotou. Tuan Chuan pun sangat marah karena Jeng Hongchen lah yang pernah memasuki ruang rahasia tempat Ma Xiaotou disegel. Mendengar itu, Cai Mei bertanya apakah akademi Shrek masih harus tetap mengirim murid untuk pertukaran pelajar, mengetahui Jeng Hongchen sudah bekerja sama dengan Master Roh jahat. Bahkan Xian Liner pun memberitahu bahwa Jeng Hongchen pasti mempunyai niat untuk membunuh, mengingat Jeng Hongchen memasang meriam pemandu roh level 9 yang dia arahkan ke akademi Shrek terus saat itu. Namun Yohou pun masih bersedia pergi untuk menjadi murid pertukaran pelajar. Mendengar keberanian Yohou ini, di sini Tuan Mu'en pun meminta untuk membuat rencana prajurit individu ekstrim lebih awal untuk Yohou dan Cai Tao. Kemudian para tetua pun langsung rapat dan menyampaikan perintah Tuan Mu'en, sang ketua pavilion Dewa Laut itu. Dan rencana untuk membuat prajurit individu ekstrim akan segera dimulai karena para petinggi sudah menyetujuinya. Dekan Yan Qian Duodo dan Guru Fan Yu pun akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membentuk prajurit individu ekstrim ini. Dan kegagalan atau kesuksesan ini berada di tangan Yohou dan Cai Tao. Sambil belajar pun Guru Fan Yu terus memberitahu jika prajurit individu ekstrim adalah individu kuat yang bisa merubah peperangan. Dan karena Departemen Pemandu Roh sudah merumuskan rencana pelatihan yang tepat, akhirnya pun pelatihan dimulai. Terlihat Yohou ini pun sangat giat berlatih baik dari segi materi dan fisik. Siang malam pun Yohou terus berlatih tanpa henti untuk mewujudkan keinginan para tetua Akademi Shrek ini yang sudah mempercayainya. Yohou dan Cai Tao pun terus berlatih bersama untuk menjadi prajurit individu ekstrim ini. Bahkan Yohou terus mengembangkan alat pemandu rohnya yang semakin hari semakin kuat. Hari pun terus berlalu dan terlihat kesehatan Tuan Mu'en ini juga semakin menurun. Namun Yohou tak pernah menyerah berlatih hingga tak terasa umurnya sudah bertambah. 2 tahun berlalu dan Yohou masih saja terus berlatih menggunakan meriam pemandu roh buatannya bersama Cai Tao. Yang mana latihan mereka ini berada di tempat yang mensimulasikan seperti Yohou berada dalam pertarungan langsung. Di sini pada akhirnya pun Yohou dan Cai Tao menghadapi ujian akhir menjadi prajurit individu ekstrim. Yang mana di sini terlihat kekompakan Yohou dan Cai Tao ini saat menghadapi dan menggunakan alat pemandu rohnya yang sangat super. Bahkan di sini Yohou juga menggunakan mata roh keduanya untuk menekan semua lawannya di situ. Dan kemudian Yohou serta Cai Tao pun mengalahkan semua musuh yang berada di depannya menggunakan meriam pemandu roh buatan mereka. Meskipun musuh di sini bukanlah manusia sungguhan, melainkan simulasi dari alat pemandu roh Akademi Shrek. Kemudian terdengar pengumuman bahwa prajurit individu ekstrimnya itu Yohou dan Cai Tao kini sudah lulus secara sempurna. Setelah itu pun mereka berdua diberi medali tanda mereka sudah resmi menjadi prajurit individu ekstrim Akademi Shrek. Sore pun tiba, dan Yohou pun tak menyangka jika dalam 2 tahun dirinya sudah menembus level 40, bahkan sudah mendapatkan lencana pemandu roh level 5. Sementara Cai Tao sudah menjadi master pemandu roh level 6, dan kekuatan rohnya sudah menembus level Raja Roh. Dari belakang pun Wang Dong menyahut bahwa dirinya sudah mendapatkan cincin roh keempatnya dan dia sudah mencapai level 44. Yang mana di sini terlihat penampilan Wang Dong pun juga semakin cakep aja. Tak hanya itu, karena Xiao Xiao juga datang dengan wajah imutnya yang semakin cantik. Yang mana Xiao Xiao ini sekarang sudah mencapai level leluhur roh. Tak lama kemudian Baby Jiangnan dan Susansi juga datang dan mengakui Yohou mengalami banyak kemajuan setelah 2 tahun berlatih menjadi prajurit individu ekstrim. Dan karena itu, Susansi berkata bahwa sekarang mereka sebagai 7 monster Shrek bisa menunjukkan kehebatan mereka lagi. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dan terlihat cahaya dari pavilion Dewa Laut. Kemudian Dekan Yan pun langsung menemui mereka bertujuh karena Tuan Mu'en memanggil mereka bertujuh.
Dan pada Solen 2 episode 51, pertukaran pelajar antara Akademi Shrek dan Akademi Mingde Kekaisaran Liu pun terjadi. Dan Yeoh akan memperlihatkan senjata rahasia sekte Tang yang sudah lama punah saat bertemu dengan guru pemandu roh di Akademi Ryu. 我们史莱克学院的学生并不负众望，学成归来，史莱克踩在脚底下。 Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 50 ini. Sepertinya singa emas mata 3 tadi sangat tertarik dengan Yu Hao ya. Bahkan kita sudah melihat cakepnya dan imutnya Wang Dong serta Xiao Xiao. Dan apakah Yeoh akan tetap dilindungi saat berada di Akademi Mingde? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 51. Akhir kata, selamat bermalam mingguan dan see you next episode.